Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wa rasulullah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita telah dapat hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemuda padang pasir, buah hati Siti Aminah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yang telah berhasil merombak masyarakat biadab menjadi beradab, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid, seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, anak-anak ibu semuanya, pada pagi ini materi kita yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan kita membahas materi ini agar kita tahu bagaimana sifat-sifat teladan Nabi, bagaimana contoh-contoh perilaku Nabi, agar akhlak kita bisa lebih baik. Anak-anak ibu semuanya, siapa yang tahu siapa Nabi kita? Ya, betul. Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Nah, sebagai umat Islam, kita harus mengetahui silsilah dari Muhammad SAW agar kita semakin cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan sekaligus Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu apa? Tidak ada ayah, tidak ada ayahnya. Nah, anak-anak ibu, jadi kita harus bersyukur karena masih ada ayah, masih ada kedua orang tuanya. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Mau mendengarkan ibu nyanyi dikit? Dengarkan baik-baik ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammadin lahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Anak-anak ibu semuanya, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, yaitu tahun Fil atau disebut dengan tahun gajah. Nanti kalau ada orang bertanya,
Kapankah Nabi Muhammad dilahirkan? Jadi anak-anak ibu bisa menjawabnya. Siapakah nama ayah Nabi Muhammad? Siapa yang tahu angkat tangannya? Ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad di waktu kecil tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya tadi yang bernama Abdul Muthalib. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan berasal dari kata teladan, yaitu perbuatan yang patut ditiru dan dicontohkan. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru, atau dalam bahasa Arabnya, teladan diungkapkan dengan kata uswah atau qudwah. Sebagaimana dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, anak-anak ibu, di dalam diri Nabi Muhammad itu sudah ada suri teladan, sudah ada disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mencontohkan, harus meniru, yaitu sifat-sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya kalau kita di sekolah, kita itu harus patuh kepada ibu bapak guru. Kalau di rumah kita harus patuh kepada orang tua. Itu adalah merupakan salah satu contoh teladan tadi. Keteladanan Nabi Muhammad SAW yaitu ada 4 yang kita pelajari hari ini, ada 4. Yang pertama yaitu keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling sempurna. Tiada manusia yang sempurna di muka bumi ini kecuali Nabi Muhammad, atau disebut dengan insan kamil. Beliau selalu menjaga kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Sedangkan kita sebagai manusia biasa tidak ada jaminan sama sekali oleh Allah untuk masuk surga, tetapi kita juga lalai dalam melaksanakan perintah Allah, juga lalai dalam beribadah. Sedangkan Nabi saja takut, tekun dan taat kepada Allah untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi kita harus mencontoh, kita tiru Nabi Muhammad SAW.
Nah, untuk anak-anak ibu, bagi yang ibadahnya masih sering bolong sholatnya, ataupun yang sering jarang bersedekah, kita harus mulai dari sekarang harus lebih taat lagi untuk beribadah. Yang kedua, keteladanan dalam akhlak. Dalam akhlak ya, ingat anak-anak ibu, kita sebagai anak sekolah, kita sebagai manusia biasa, itu harus kita jaga akhlak kita. Dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul sifat utama, yaitu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari cacat orang lain, sabar, dan tidak angkuh. Yang pertama kita bahas rendah hati. Rendah hati maksudnya di sini kita tidak boleh menyombongkan diri. Misalnya, ada dari salah satu anak ibu yang mendapat peringkat 1, yang mendapat nilai baik terus. Jadi kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati. Kalau ada teman yang bertanya, kita harus mau saling berbagi pengalaman, saling membantu, ya, tidak boleh menghina teman. Yang kedua, kita harus lemah lembut dalam berkata, dalam bersikap, terutama kepada ibu guru di sekolah, pada orang tua, pada teman-teman, kita harus lemah lembut. Yang ketiga itu harus jujur. Kita sebagai anak sekolah tidak boleh bohong. Kita dianjurkan untuk berkata jujur. Misalnya ada tugas kan, ada tugas, lalu kita mengerjakannya, PR itu kan pekerjaan rumah, tapi kita mengerjakannya di sekolah, itu tidak boleh. Lalu gurunya bertanya, kapan dikerjakannya, di rumah atau di sekolah? Jadi kita nggak mau jujur, kita bilang kerjaannya di rumah, padahal kita mengerjakannya di sekolah. Itu tidak boleh, berarti kita tidak jujur. Sekali kita berkata tidak jujur, selamanya orang tidak akan pernah percaya, karena kejujuran itu mahal. Terus selanjutnya sabar. Kita dituntut untuk selalu sabar, berarti kita harus sabar. Kita tidak boleh emosi, kita tidak boleh gegabah. Pokoknya kita, misalnya kalau kita ada yang diperlakukan oleh teman secara tidak baik, kita harus sabar, kita tidak boleh marah. Kalau bisa kita harus pergi berwudu agar hati kita lebih tenang. Dan selanjutnya santun. Kita santun kepada siapapun, maka orang-orang akan menjadi sayang kepada kita. Nah, anak-anak ibu, Nabi Muhammad SAW selalu berusaha melupakan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya dan tidak pernah berputus asa dalam usaha. Dia gigih, dia semangat terus, dia pantang menyerah dalam belajar. Ketiga, keteladanan dalam berdakwah. Sebagai seorang dai atau pendakwah, dai kan Nabi Muhammad itu mengembangkan agama Islam di seluruh penjuru dunia itu dengan berdakwah. Nabi Muhammad adalah teladan bagi setiap pendakwah. Metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bersifat bijaksana dan tidak mempersulit. Tidak mempersulit di sini maksudnya, misalnya Nabi Muhammad mendakwah, yaitu mendakwah tentang sholat kan. Jadi anak-anak ibu misalnya ada dalam keadaan sakit, kita tidak dituntut misalnya dalam keadaan sakit tidak sanggup berdiri dalam keadaan sholatnya tidak sanggup berdiri, maka boleh sholatnya dalam keadaan duduk. Juga tidak sanggup duduk, maka kita sholatnya boleh dalam keadaan berbaring.
Karena Islam tidak mempersulit agamanya, tidak mempersulit umatnya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, rahasia besar kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah menyampaikan dakwah melalui amal perbuatannya. Nah, jadi kita tidak cuma bicara, kita tidak cuma menyampaikan kepada umat Islam tentang gini. Oh tidak, Nabi Muhammad itu seiring dengan menyampaikan lewat mulut, dia juga melakukan perbuatannya, sehingga orang semakin percaya, orang semakin yakin sesuai dengan yang disampaikannya, lalu dia kerjakan dengan perbuatannya. Semakin yakin dan akhirnya orang itu memeluk agama Islam. Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah ya, kisah anak ibu mau mendengarkannya, sebuah kisah pendek. Ada seorang pemuda yang ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Lalu ia berkata pada Aisyah, Nabi ini berkata pada Aisyah untuk mengizinkan orang tersebut masuk. Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang tersebut dikenal sebagai orang yang buruk kabilahnya. Aisyah pun mengizinkannya masuk dan pria itu langsung duduk di depan Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian berbicara dengan ramah dan penuh perhatian. Kemudian Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah," bertutur begitu lembut serta menghormati orang yang kasar dan buruk. Dia heran, Aisyah ini heran kenapa Nabi itu begitu lembut dan berkata sopan kepada orang yang akhlaknya buruk. Lalu Nabi menjawab, Rasulullah menjawab bahwa pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia karena tidak mau bergaul dengan orang lain dan ia menganggap orang lain lebih buruk darinya. Tetapi dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW, walaupun orang tersebut sifatnya buruk, akhlaknya buruk, semuanya buruk, tetapi dia tetap rendah hati. Dia tetap memperlakukan semua umat manusia itu sama. Walaupun dia cantik, dia ganteng, dia kaya, dia anak raja, anak presiden, tetapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia itu sama derajatnya. Yang membedakannya cuman amal ibadah dan perbuatannya. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, keempat, yaitu keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Kita ini sebagai manusia tentu hidup bermasyarakat ya. Siapa anak ibu yang tidak ada hidup bermasyarakat? Maka hidupnya di hutan sana, ada masyarakat. Kita hidup di lingkungan masyarakat. Jadi, sikap kita di masyarakat yang pertama harus ramah dalam bergaul. Ramah dalam bergaul di sini, kita tidak boleh sombong seperti yang ibu jelaskan tadi. Kita harus mau berteman dengan siapa saja. Tetapi jangan tiru sifat-sifat buruknya. Kalau bisa, kita harus bisa membawa teman kita ke sifat yang lebih baik seperti sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi rendah hati. Nabi Muhammad SAW tidak ada membedakan siapapun yang ingin bertemu dengannya, yang ingin bertamu di rumahnya. Dia melayani dengan baik dan ramah, dengan sopan, dengan santun. Begitupun kita sebagai umatnya, siapapun yang bertamu ke rumah kita dengan tujuan baik, kita tidak boleh bersikap kasar. Kita harus lemah lembut, harus sopan. Anda sopan, kami pun segan. Kan ada pepatah kayak itu ya anak-anak ibu. Yang ketiga,
keteladanan Nabi Muhammad SAW yaitu senang bermusyawarah. Nabi Muhammad itu kita tahu, dia adalah pemimpin umatnya. Walaupun dia pemimpin, dia tidak mau memutuskan perkara atau mengambil keputusan tanpa musyawarah. Dia selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dia selalu meminta pendapat-pendapat dari sahabatnya agar semua hasil keputusan itu nanti bisa diterima oleh semua kalangan, oleh semua orang. Walaupun kita di sekolah juga harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Misalnya kita pengen belajar itu, pengen belajar ini kan, kita harus bermusyawarah, kita harus berkumpul dengan teman-teman dulu, meminta pendapat, bagaimana baiknya, bagaimana pendapat ini. Setelah itu lalu kita pertimbangkan lagi, bagaimana keputusan yang baik kita ambil. Anak-anak ibu yang ibu cintai, Nabi Muhammad SAW yaitu menjadi suri teladan. Seluruh ucapan, perbuatan, dan sikap beliau menjadi sumber ajaran Islam yang dapat menuntun umat muslim ke dalam kebaikan. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, oleh karena itu umat Islam atau umat muslim dianjurkan untuk dapat meneladani Nabi Muhammad SAW dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu dan Ananda semuanya, mari kita sama-sama belajar untuk merubah sifat kita, sikap kita, perbuatan kita agar menjadi lebih baik, agar dapat meneladani sikap Nabi Muhammad SAW yang dianjurkannya. Ada pertanyaan anak-anak ibu? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ibu cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan ibu sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.